Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap jamaah pengajian Deres Kitab program TV 9 yang saya muliakan dan semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita mengkaji kitab Hadis Arba'in, Syarah Hadis Arba'in, yakni yang ditaklif atau dikarang oleh Imam An-Nawawi. Dan dalam kajian ini ada beberapa syarat terhadap kitab ini. Ada yang ditulis oleh Ibnu Daqiqil Aid, ada juga yang ditulis oleh Ibnu Hajar Haytami. Memang banyak yang tertarik pada kitab Hadis Arba'in ini, Syarah Arba'in ini, karena memang yang mensyarahi pertama Imam An-Nawawi adalah manusia yang luar biasa, alimnya, luar biasa waraknya. Beliau ini adalah orang yang sejak kecil memang istimewa. Imam An-Nawawi ketika kecil nggak suka main-main, sukanya memang Al-Quran. Jadi kalau kita punya anak ketika kecil nggak suka main-main, bersyukurlah, insya Allah akan jadi Imam Nawawi. Dan yang menarik adalah Imam Nawawi itu sejak kecil beliau itu dibenci oleh teman-temannya karena nggak mau diajak main, tetapi disuka oleh gurunya. Dan memang dibilang oleh gurunya, ini anak nanti akan menjadi orang yang paling alim di zamannya. Dan ternyata betul. Beliau rajin mengkaji, rajin membaca buku dan menulis kitab. Beliau itu jarang tidur. Dan makan pun beliau itu yang sering makan bubur. Ketika ditanya kenapa kok makan bubur, jawabannya biar nggak lama-lama makan, nggak pakai ngunyah, langsung diminum aja kan bubur itu. Jadi kalau ada mahasiswa, mahasiswi itu suka makan bubur, kayaknya itu adalah sama dengan Imam Nawawi itu. Tapi yang berbeda mungkin adalah niatnya. Makanya kita hari ini mengkaji tentang niat ini. Kalau Imam Nawawi makan bubur itu niatnya adalah biar tidak terbuang waktu untuk hal-hal di luar ta'lim, di luar ta'allum. Tapi kalau kita kadang makan bubur karena nggak punya uang gitu kan, itu untuk mahasiswa, mahasiswi menjadi rahasia umum. Hari ini kita akan membahas hadis pertama. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kepada hadis kedua, ketiga, sampai akhir Ramadan melalui TV 9 ini. Hari ini kita akan membahas hadis yang pertama, yakni hadis tentang niat. Selalu hadis tentang niat diletakkan di pertama. Alasannya katanya adalah karena niat sesuatu yang paling penting. Amal perbuatan apapun ditentukan oleh niat. Oleh karena itu ahli hadis ketika menulis hadis selalu itu bab niat itu diletakkan yang pertama kali. Itu yang paling penting. Hadis ini menarik dan terkenal sekali. Hadis tentang niat ini yang biasanya kita ambil sepotong, innamal a'malu binniyat, itu yang biasa kita dengar. Itu adalah hadis yang paling mutawatir. Disebut sebagai hadis paling mutawatir adalah karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ada yang mengatakan 300 sahabat, ada yang mengatakan 600 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sehingga banyaknya sahabat yang meriwayatkan itu menjadi jaminan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Inilah hadis yang mutawatir lafdan wa makna. Hadis yang lafadznya itu sama, maknanya sama. Ada hadis yang dia lafadznya berbeda, tapi maknanya sama. Itu namanya mutawatir dalam makna, tapi tidak lafadz. Khusus untuk niat ini, dia adalah hadis yang mutawatir, lafadznya mutawatir, maknanya. Bunyi hadisnya adalah seperti ini. Ini adalah an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Ini dari Umar bin Khattab. Beliau itu berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah itu berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan binniyat adalah tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya ke Madinah itu adalah karena Allah, untuk Allah dan untuk Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka dicatat hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya.
Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrah mengikuti Rasulullah ke Madinah hanya karena dunia yang ingin digapainya, awimra'atin yang kiuha, atau karena wanita yang akan dikawininya, fahijratuhu ila ma hajar ilai, maka hijrahnya itu nilainya tergantung kepada niat. Untuk apa hijrahnya dia itu? Ini luar biasa. Ada 3 tema utama. Pertama tentang niat. Niat itu begitu penting. Untuk apa niat itu? Dalam syarahnya ini adalah untuk pembeda antara adat dengan ibadat. Pembeda antara yang mana yang ini kebiasaan biasa dan mana yang ibadah. Niat ini menentukan. Ada orang yang mungkin tidak makan sehari, nak makan, tetapi belum tentu itu namanya puasa. Bisa jadi itu diet namanya. Itu tergantung. Dan kemudian ini pembeda tingkatan ibadah. Ada fardu, ada sunat. Itu harus disebutkan dalam niatnya nih. Sholatnya fardu apa sholat sunat? Oleh karena itu, sholat sunat sama-sama 2 rakaat dengan sholat subuh. Tapi apa yang membeda? Yang membedakan adalah niatnya. Itu ada ratbil ibadah, tingkatan ibadat. Belum lagi yang adat dengan yang ibadat. Itu sangat penting untuk dicermati. Kenapa? Niat ketika salah, maka hancur semuanya. Kata ulama, innamal a'malu binniyat, di sini binniyat ada yang dibuang, yakni sahnya ibadah, sahnya amal tergantung kepada niatnya. Dan niat ini sesungguhnya luar biasa efeknya terhadap diri kita. Ketika niat telah tulus, ketika niat telah khusyuk, ketika niat telah utuh, ketika niat telah fokus, maka ibadah kita keseluruhannya itu akan menjadi ibadah yang khusyuk, yang fokus. Makanya ketika orang bertanya bagaimana caranya sholat khusyuk, sholat khusyuk itu bukan oleh gerakan-gerakan kita saja, tetapi dimulai dari niat kita. Mulai bukan dari niat sholatnya. Pertanyaannya, untuk apa Anda sholat? Untuk apa Anda sholat? Itu adalah niatnya pertama. Setelah itu baru ketika kita sholat, niatnya juga bagaimana kita? Apakah kita fokus ketika kita itu sholat? Banyak orang yang kacau di awalnya. Ketika kacau di awalnya, sesuatu di belakangnya biasanya kacau. Dan ini berlaku untuk umum, bukan hanya bab salat. Setuju saya dengan Ibnu Athaillah As-Sukandari yang menyatakan ma asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Sesuatu yang bersinar pada awalnya, dia akan bersinar pada akhirnya. Sesuatu yang baik awalnya, maka dia akan baik pada akhirnya. Ini catatan yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana kemudian selanjutnya penjelasan lengkapnya kita lihat setelah berikut ini. Baik, kalau kita buka sekarang syarah dari bab niat ini. Kata Imam An-Nawawi, niat ini begitu pentingnya sampai dimasukkan menjadi sepertiga dari semuanya. Dari semua keagamaan dia itu menempati sepertiga. Kenapa sepertiga? Ibnu Daqiqin Id di buku kecil ini, Syarah Arba'in juga mengatakan, manusia itu amalnya itu ada dengan hati, ada dengan lisan, dan ada dengan jawari. Jadi dengan anggota badan. Jadi yang satu dengan hati, yang kedua adalah dengan lisan, dan yang ketiga dengan anggota badan. Maka hati adalah salah satu dari yang 3. Oleh karena itu niat itu menempati peringkat yang luar biasa. Sepertiga dari keagamaan kita, perilaku kita ditentukan oleh niat. Ditentukan oleh niat. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan niat. Dan niat itu penting. Kalau tadi saya mengatakan bahwa niat itu bukan hanya masalah ibadah saja. Orang mau menikahi orang lain, kalau dia mau menikahinya itu atas nama mengikuti Rasulullah, pahalanya akan berbeda dan jalan hidupnya akan berbeda. Berbeda dengan orang yang menikahi karena sesuatu yang lain. Ada orang yang kemudian berkata kepada saya, Kiai, kenapa kehidupan keluarga saya kok sekarang itu kok tidak menemukan kedamaian? Saya tanyakan ketika itu, bagaimana niat Anda ketika kawin dulu? Katanya, saya kawini dulu karena hati saya panas. Kenapa hatinya panas? Itu dulu katanya, ketika saya mencoba mencintai, orang tuanya tidak setuju. Karena orang tuanya nggak setuju, saya panas, saya harus mendapatkan dia. Dan kemudian saya kawin lari katanya. Mungkin ini yang menjadi, karena niatnya udah nggak tulus. Dia kawin lari, padahal kawin yang enak itu kawin duduk. Kalau kawin lari saya kasihan sama yang penghulunya, lari-lari juga itu kan. Dan saya nggak tahu ini kenapa kok dikasih nama kawin lari ini, saya nggak paham ini.
Apakah karena dibawa lari? Kan nggak lari-lari juga kan? Bisa jadi naik mobil, bisa jadi jalan-jalan itu kan. Nah, Bapak Ibu jamaah pengajian Dres Kitab TV 9 yang saya muliakan, ada bahkan ulama yang mengatakan itu separuh dari semua keilmuan, dari semua keagamaan, mengatakan seperti itu. Yang mengatakan sepertiga adalah Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah. Nah, pertanyaannya kemudian, khusyuk itu posisinya di mana? Niat yang kemudian tulus itu posisinya di mana? Niat yang disebut sebagai niat yang fokus itu di mana? Bukan di lisan. Niat itu seperti disebut dalam syarah mahalluha al-qalb. Tempat niat itu adalah dalam hati. Tetapi walaupun dalam hati, disunnahkan oleh ulama untuk dibantu dengan lisan, yakni at-talaffuz bil lisan. Kalau kita mengatakan misalnya usolli fardal maghribi atau pakai usolli dengan lisan, itu bukan niat, itu talaffuz bin niat. Niatnya ada dalam hati. Jadi kalau ada orang bilang usolli fardal zuhri, fardal asri dan macam-macam, hatinya nggak niat, itu belum niat, itu cuma berkata, belum berniat. Bedakan berkata dengan berniat. Ini sama dengan orang membaca syahadat dan bersyahadat. Itu sangat beda. Membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, bersyahadat, hatinya yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu beda. Itu hampir sama bedanya dengan pengetahuan dengan keyakinan. Banyak orang yang tahu Allah itu satu, Allah yang mengatur rezeki, tapi banyak yang tidak yakin. Buktinya nggak yakin, bingung. Ketika oleh Allah lagi diseretin rezekinya, bingung. Menganggap orang lain yang mengkat harta dirinya, menganggap orang lain yang kemudian menjadi penutup jalan rezekinya. Padahal semuanya itu kan Allah. Orang yang yakin dengan orang yang tahu, pangkatnya berbeda. Itulah kenapa kok ada al-alim, kenapa juga ada al-arif. Dalam kajian-kajian tasawuf, ada al-alim, orang yang alim, ada al-arif, orang yang mengetahui hakikat daripada sesuatu itu. Mahalluha al-qalb. Ulama sepakat bahwa tempat niat itu ada di hati, walaupun ada yang mengatakan bahwa niat katanya itu ada di otak, di mal. Dan saya tidak setuju, karena otak itu adalah hardware. Otak itu perangkat, hardware. Otak sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, makanya ada beda antara otak dengan akal. Karena otak itu ada hardware, ada software. Ini hardware-nya otak ini. Dan saya nggak setuju mengatakan bahwa tempat dari niat itu ada di otak. Walaupun sesungguhnya kalau kita bicara akal, akal itu bukan ada di otak, akal itu ada di hati. Akal ada di hati, beda dengan otak. Otak yang ada di sini. Jenengan kalau makan otaknya kambing, itu tidak akan menjadi seperti kambing. Kenapa? Karena otak-otaknya saja nggak masalah. Apalagi otak-otak kambing lain lagi. Nah, jadi coba luar biasa itu. Tetapi kalau kita membaca buku, baca bukunya misalnya tulisan dari Isuzu, Profesor Isuzu dari Jepang. Dia mengatakan akal itu bukan di sini. Akal itu ada di sini. Berarti ada dalam hati. Oleh karena itu mulai sekarang dirubah. Jangan pakai akalmu nunjukkan ke sini. Harusnya pakai ini. Pakai akalmu, harusnya begini. Hanya dianggap kita itu keliru, menyalahi konsep umum. Padahal itu yang betul. Pakai akalmu di sini, bukan di sini. Ini otak. Ini adalah otak. Nah sekarang begini ini lagi rame ini. Karena banyak orang yang nyanyi-nyanyi sampai nunjuk-nunjuk begini itu. Kalau Rasulullah, itu satu yang mengatakan sakitnya di sini katanya. Kalau Rasulullah mengatakan di sini itu ada dua kali. Yang pertama, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini kata Rasul 3 kali. Takwa itu ada di sini. Dan ada yang mengatakan juga ketika Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tidak menunjukkan kepada rumah, lebih menunjukkan kepada hati. Ini bermakna bahwa surga dari kita juga hati. Hati menjadi penting, maka niat menjadi penting. Bahagia tidaknya kita sangat-sangat tergantung kepada niat. Oleh karena itu biasakan kita memiliki niat yang bagus dalam kehidupan ini, niat yang tulus dalam kehidupan ini. Siapa yang memiliki niat tulus dalam hidup, dia yang akan menuai kesuksesan dalam makna yang sejati. Siapa yang tulus, siapa yang tidak pernah tulus dalam berniat, selalu ada motif-motif
ketika itu dia tidak akan pernah menemukan yang namanya bahagia sejati. Yang menghampiri adalah derita dan kesedihan. Bagaimana kemudian tuntutannya? Bagaimana kemudian syarat hadis ini lengkapnya? Kita ikuti seksi berikut ini. Begitu dahsyatnya tentang niat ini, sampai sebegitu pengaruhnya terhadap kebahagiaan kita itu. Makanya ketika mensyarahi hadis ini, Imam An-Nawawi mengatakan, "Anna man kana hijratuhu li ajli tahsili dzalika kana huwa nihayatu hijratihi." La yasmahu wa. Jadi orang yang kemudian itu hijrahnya itu adalah untuk apa? Dia mendapatkan itu aja. Ini yang disebut dia mendapatkan wailahu selain itu. Dan dalam Al-Quran ada seperti itu juga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1:1 itu coba dibaca itu ayat itu yang menyatakan bahwa ada manusia dalam hidup yang niatnya cuma dunia. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat enggak akan dapat apa-apa. Pengaruhnya itu luar biasa. Nah, hadis ini itu juga mengomentari ada sahabat yang dia itu pergi hijrah, niatnya mengawini wanita, bukan dapat untuk mendapatkan fadilah dan hijrah. Namanya Ummu Qais. Orang ini kemudian dikasih julukan Muhajir Ummi Qais. Orang yang hijrah gara-gara mengejar wanita itu. Dapatkah? Dapat wanitanya, tapi tidak dapat pahalanya. Ini yang disebut siapa berniat untuk akhirat, maka dia dapat akhirat dan dunia. Siapa berniat hanya untuk dunia, bisa jadi dia dapat dunia, tapi tidak akan dapat akhirat. Bahasanya orang kampung itu adalah menanam padi pasti dapat rumput, menanam rumput tidak mungkin akan mendapatkan padi. Baik, demikian untuk sementara. Barangkali ada pertanyaan untuk memperjelas apa yang disampaikan, saya persilakan. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk menanyakan hadis tentang an-niyatu innamal a'malu binniyat, bahwa niat itu menjadi sangat penting di dalam konteks perbuatan, dan ini mungkin termasuk hadis yang umum digunakan di kalangan masyarakat. Namun persoalannya adalah bagaimana implementasi hadis ini ketika dikaitkan dengan konteks kehidupan kontemporer, terutama yang terkait dengan konteks ekonomi Islam. Ini mungkin cukup menarik untuk dikaji dan barangkali juga perlu diketahui oleh banyak kalangan, sehingga ini menjadi salah satu jawaban yang solutif terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Mungkin itu saja Pak Kiai yang perlu dijelaskan. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana kalau niat ini kemudian kita coba tarik ke dunia nyata? Bagaimana itu bentuknya? Saya akan jawab begini. Tetap niat itu akan menjadi pembeda dan akan menjadi penentu tingkat dari fadl keutamaan dari apa yang kita perbuat. Orang yang kemudian pakai jenggot karena ikut Nabi Muhammad, itu pahalanya besar. Tapi orang yang pakai jenggot karena ikut tren yang ada saat ini, banyak itu pemukul band pakai jenggot kemudian jenggot juga, maka dia nggak dapat pahalanya. Orang yang kemudian pakai sorban karena mengikuti Rasulullah, dapat pahalanya. Orang yang pakai sorban biar kelihatan lebih alim begitu, dia maka dapat pahala apa-apa. Jadi itu yang akan sangat berpengaruh. Ini baru dalam bab pakaian, baru bab pakaian. Orang yang kemudian celananya itu ditinggikan karena ada hadis dan ingin mendapatkan fadilah hadis seperti itu dapat pahala. Orang yang kemudian celananya ditinggikan karena memang nggak punya kain, itu beda. Sangat beda, tergantung pada niatnya. Sama dengan sekarang ekonomi syariah. Ada orang yang mengatakan, apa sih bedanya antara bank syariah dengan yang bank bukan syariah, yang konvensional? Kebetulan tuh ada toko bank konvensional yang sudah udah pindah ke bank syariah itu. Apa bedanya? Padahal di situ memang namanya bunga. Kemudian di bank syariah namanya apa? Bagi hasil atau faidah. Apa bedanya? Jawaban saya, betapapun sama ada sesuatu lebih, tapi beda. Yang satu namanya bunga, yang satu namanya adalah bagi hasil, yang satu itu niatnya adalah niat syariah, yang satu niatnya tidak ada niat syariah. Berbeda itu karena niat, maka kemudian berbeda.
Itulah juga ada yang bilang, orang minum katanya, orang minum mau pakai bismillah sama nggak pakai bismillah sama aja, sama-sama hilang haus. Benar, tapi keberkahan akan berbeda. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam bahasa makosidnya disebut sebagai hikmah atau asrar. Ada hikmah, ada rahasia yang tersembunyi di balik segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan syariah, yang dilakukan dengan niat yang tulus. Niat tetap menentukan. Baik, ada pertanyaan berikutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, sehingga saya di sini dapat melakukan sedikit diskusi mungkin ya Ustaz ya. Ada yang sedikit saya mau tanyakan, namun ini mungkin lebih aplikatif. Karena biasanya kan kita kalau mahasiswa kan sering ada kajian keagamaan gitu kan ya. Dan sering sekali kita memperoleh materi tentang niat. Namun saat kita melakukan dalam suatu ibadah atau mungkin aplikasinya, di situ saat kita mencoba melakukan aplikasinya, kita beribadah atau mungkin di situ kita melakukan sesuatu yang bekerja di kampus atau apa, dan niatnya kita bagus ibadah. Namun suatu saat itu kita ada niat yang tiba-tiba berbelok niat itu. Jadi mungkin misalnya kita sholat yang rutin untuk sholat duha misalnya, terus kemudian tanpa ada sedikit pun niat yang mengotorinya, tapi suatu saat kita itu terbesit niat, wah aku hari ini kalau nggak sholat duha nanti si dia nggak melihat aku sebagai seorang yang sholihah misalkan seperti itu. Nah ini kan niat kita akhirnya berbelok. Namun kemudian kita akhirnya astagfirullahaladzim, kita beristighfar kembali. Nah untuk hal yang seperti itu, apakah kira-kira ibadah kita ini masih terhitung ibadah yang baik dan insya Allah Allah bisa menerimanya gitu? Karena kan sempat ada niat yang sedikit salah seperti itu. Mungkin itu saja Ustadz, karena ini juga mungkin problem juga untuk teman-teman anak juga. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi sesungguhnya itu menunjukkan bahwa godaan selalu ada. Tidak pernah kita itu dalam hidup itu sepi dari godaan, dan jangan pernah merasa aman dari godaan. Itulah kenapa kok kita selalu diminta untuk meminta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Karena nggak mungkin orang itu terbebas dari godaan. Ketika kita sudah kemudian tergoda, istighfar itu jalan yang terbaik, itu yang bagus. Yang susah tergoda, kemudian kita nggak kembali kepada Allah. Dan itu bagus sekali. Godaan selalu ada. Tetapi niat itu saja, niat untuk berbuat baik, itu udah dapat pahala. Itu dapat pahala. Walaupun dia mengatakan bahwa niat lebih baik ketimbang amal, itu adalah dhaif. Padahal itu populer sekali kan. Niat itu afdalu minal amal katanya. Karena niat itu udah dapat pahala, tapi ini dhaif. Tapi bukan maudhu. Niat itu yang menentukan. Tapi kalau niat itu kemudian ada terbelok, cepatlah kita minta ampun kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara yang terbaik. Ada zaman sahabat Nabi itu, orangnya niatnya bagus, tapi ternyata terkendala. Itu juga mungkin bukan kita yang kemudian berubah niat, tapi terkendala. Zaman Nabi itu, Rasulullah itu pernah mengatakan katanya, barang siapa yang sedekah, maka dia itu akan mendapatkan pahala sangat luar biasa pahalanya. Yang penting sedekah, mengalahkan 60 setan kata Rasulullah. Siapa yang sedekah mengalahkan 60 setan. Ada seorang sahabat yang kemudian pulang ke rumahnya, dia ambil gandum. Kalau sekarang di kita beras lah kira-kira, tapi beras yang asli bukan yang plastik maksud saya. Nah kemudian dia gendong itu, dia ambil berasnya, dia gendong. Tiba-tiba ketemu sama istrinya, mau dibawa kemana itu bang katanya kan. Saya mau mengalahkan setan 60 katanya. Bang jangan macam-macam bang, yang kita makan gak ada bang, tolong diletakkan lagi bang. Tidak, saya harus mengalahkan setan 60 katanya. Jangan bang, gimana kita makan? Tarung sama istrinya, jatuh itu gandum berserakan, gak jadi sedekah si laki ini. Dia datang kepada Rasulullah, apa kabar kata Rasulullah? Ya Rasul, saya mengalahkan 60 setan. Oh kamu sedekah? Maunya begitu ya Rasul, tapi saya kalah sama ibunya setan katanya kan. Nah ini luar biasa juga ini. Ini katanya termasuk cerita asbabul wurud tentang ta'awud itu, tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Nah ini luar biasa. Sebab-sebabnya itu seperti itu. Niat yang penting, perkara nanti ada sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak melaksanakan, itu urusan lain. Tapi biasakan berniat. Saya sangat kagum kepada apa yang dinyatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu
Anaknya bertanya ketika beliau mau meninggal dunia. Pertanyaan anaknya, "Ausini ya abi." Wahai ayah, berikan aku nasihat. Ini anak yang baik. Anak yang baik itu bapaknya mau meninggal minta wasiat. Kalau anak sekarang bapaknya mau meninggal, pertanyaannya, warisannya yang mana saja? Udah dicatat semua apa tidak? Itu yang jadi masalah. Yang ini enggak, berikan wasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Satu, anakku, inwil khair. Berniatlah kamu untuk selalu berniat baik. Kalau kamu berniat baik, kebaikan akan datang kepadamu. Dengan cara Allah, kapan dan dimanapun kamu berada, kebaikan akan datang kepadamu. Ini hebatnya orang yang senantiasa memiliki niat baik. Oleh karena itu pantas kalau kemudian innamal a'malu binniyat itu menjadi sesuatu yang luar biasa dahsyat kalau kita itu melaksanakan dengan setulusnya. The power of intention. Ada semacam kedahsyatan dari niat yang akan menjadikan kita itu kemudian menjadi orang-orang yang dibimbing dalam kebaikan oleh Allah. Semoga kita semua adalah orang-orang yang terbimbing dalam kebaikan. Dan mulailah niat baik. Dan niat baik ini yang kemudian akan mengantarkan kita kepada perbuatan baik. Perbuatan baik inilah yang akan mengantarkan kepada sesuatu kebaikan yang akan datang kepada kita. Orang yang biasa memberikan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, berarti dia berbuat baik untuk dirinya. Siapa yang berbuat negatif, dia berbuat negatif kepada dirinya. Coba biasakan kalau kita lagi duduk sama teman kita itu kita pegang baunya ini, yang ada di samping kita pegang baunya, sambil kita senyum, pasti balasannya senyum. Tapi kalau kita pukul, pasti pukul. Itulah ada hadis yang saya baca dalam kitab judulnya Tahdhirun Nufus, dikatakan Rasulullah pernah menyatakan a'malukum ummalukum, perbuatanmu adalah pegawai kamu. Perbuatanmu adalah pegawai kamu. Kalau kamu itu melakukan kebaikan, kebaikan akan menjadi pegawaimu. Dimanapun Anda akan baik. Tapi kalau kamu itu berbuat kejahatan, kejahatan akan menjadi dirimu, menjadi pegawai untuk dirimu. Oleh karena itu kalau kita dijahati oleh orang, nggak perlu kita balas. Kenapa? Kejahatan yang dia lakukan akan membalas perbuatan dia sendiri. Subhanallah, luar biasa. Buanglah dendam, kemudian doakan sajalah. Doakan saja untuk kemudian bertaubat dan menjadi orang baik. Itulah amaliyah wali-wali Allah yang dalam hatinya tidak pernah mengingat dendam dan kebencian. Tapi kan kita proses. Katanya kita manusia biasa. Yes, I agree with that. Manusia biasa. Tapi kita harus berproses untuk menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi. Amalukum ummalukum. Apa yang kamu lakukan itu menjadi pegawai untuk dirimu sendiri. Ini istimewa. Dan ini yang harus kita jadikan kebiasaan dalam diri kita. Selama kita ada waktu, gunakan kebaikan. Belum tentu kebaikan, kesempatan kebaikan yang datang kembali lagi kepada kita. Kembali kepada pertanyaan yang tadi, menarik. Ketika kita mendapat keadaan, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah cepat kembali dengan istighfar. Ada tips sebenarnya yang menarik. Ketika kita itu ingin supaya godaan-godaan tidak sampai masuk pada hati kita. Apa itu? Isilah hati dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dzikrul khaliq dawa wa dzikrul khalqi da. Mengingat Allah itu adalah obat, mengingat makhluk itu adalah penyakit. Menyebut makhluk penyakit, menyebut Allah adalah obat. Kalau kita selalu menyebut asma Allah, maka penyakit-penyakit hati akan disembuhkan oleh Allah. Kotoran-kotoran jiwa akan dibersihkan oleh Allah. Ketika sudah bersih hati kita, maka yang akan muncul dalam diri kita adalah kebenderangan hidup. Niat akan menjadi tulus, niat kemudian akan menjadi lebih indah dan tertata. Terima kasih dan kita lanjut pada segmen berikutnya. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang hijrah. Di poin pertama tadi kita bicara tentang niat, yang kedua adalah tentang hijrah. Ketika Rasul menyatakan faman kanat hijratuhu. Apa sih sebenarnya hijrah itu? Imam Nawawi mengatakan wahia ani al-hijrah lughatan at-tarku wa syara'an mufaraqatu daril kufri ila daril Islam khaufal fitnah. Katanya yang namanya hijrah itu aslinya maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Tapi makna syariatnya adalah
meninggalkan negara kafir untuk kemudian pindah ke negara Islam. Khaufal fitnah, karena takut adanya fitnah, takut tidak bisa melaksanakan syariat Islam, takut untuk kemudian kita itu tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi selama masih bisa menjalankan kewajiban kita, kita boleh, tidak apa-apa tinggal. Ya teman-teman yang tinggal di Amerika, tidak apa-apa. Selama di Amerika dia menjalankan tugas dan agamanya dengan bagus, dan bahkan dia bisa berdakwah. Tetapi kalau hanya untuk hal-hal lain yang tidak masyru', tidak syariatkan, kita lebih baik berada di negara Islam yang sekiranya kita itu lebih mampu menjalankan syariat dan ibadat dengan lebih bagus lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang menarik tentang hijrah ini. Ternyata ulama mengatakan hijrah ini ada 3 macam. Kalau yang ini, yang Rasulullah konteks hadis ini kan hijratul makan, pindahnya tempat. Niatnya adalah untuk agama kita, pijat tempat. Ini bermakna secara umum orang itu katanya harus pindah dari tempat yang tidak enak pada hati kepada tempat yang enak. Jadi kalau kita punya lingkungan kita tidak mendukung kita menjalankan Islam dengan bagus, selainnya kita pindah. Makanya dalam Islam kalau orang mau beli rumah, disebut oleh Rasul al-jaru qabla dar. Tetangga kamu harus lebih perhatikan sebelum kamu itu membeli rumah. Nah kebanyakan kalau kita beli rumah kan enggak. Biasanya kita cari di iklan, mana yang murah, harganya miring, kita beli. Akhirnya ketika kita masuk, kepala kita miring. Itu karena kita salah milihnya. Miliu lingkungan yang kita beli. Lingkungan yang apa yang bagus, lingkungan yang aman, aman untuk keimanan dan aman untuk diri kita. Ini yang sangat penting. Hijratul makan namanya. Yang kedua ada namanya hijratul amal. Hijrahnya perbuatan. Kita itu harus pindah dari perbuatan nggak bagus menjadi bagus. Kita jangan pernah berhenti untuk menjadikan diri kita lebih bagus lagi. Itu hijratul amal. Dan ada yang satu lagi, hijratul amil. Kita meninggalkan orang yang melakukan perbuatan jahat. Jangan biasa-biasa kita bersama dengan orang yang melakukan kegiatan nggak bagus. Kenapa? Itu menular. Kecuali kalau kita mampu untuk merubah orang itu boleh. Tapi kalau kira-kira kita yang akan terpengaruh, maka kita harus keluar, berhenti, jangan berteman dengan orang itu. Penting, bab teman ini sangat penting. Bab sahabat menjadi penting. Banyak orang itu kemudian menjadi baik karena sahabat, menjadi jelek karena sahabat. Itu yang dikatakan oleh Syekh Hasan Basri. Saya sangat kagum kepada Hasan Basri ini. Beliau mengatakan, kalau ketemukan sahabat, yang sahabatmu itu menjadikan dirimu lebih dekat kepada Allah, tolong jangan lepaskan dia. Sangat sulit menjadi sahabat seperti itu. Ini tentang hijrah. Ini banyak ditanya sama teman, bagaimana hukumnya kita itu datang ke luar negeri yang negara non-Islam katanya. Saya jawab 2 jawaban saya. Yang pertama, negara Islam dan negara kafir itu perlu didefinisikan ulang. Siapa yang disebut dengan negara Islam? Itu kalau kita baca kitabnya Abdul Qadir Audah, namanya kitab At-Tashri'ul Jina'i fil Islam. Beliau mengatakan negara, walaupun kepala negaranya itu adalah non-Islam, tetapi memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk melaksanakan Islam, itu masih negara Islam. Negara Islam. Yang susah adalah ada negara, kepalanya itu presidennya adalah Islam, tetapi umat Islam tidak bebas untuk melaksanakan syariat Islam. Ini yang bahaya. Ini yang kemudian kita perlu untuk mencoba melakukan disebut dengan hijrah mental. Nah ini penting nih, hijrah mental. Saya lebih suka mengatakan hijrah mental ketimbang revolusi mental. Hijrah mental itu ada seperti tadi, niat dan kemudian amal dan kemudian amil orang yang melakukan kejahatan. Upayakan kita senantiasa berada dalam posisi yang bagus. Ini tentang hijrah. Dan ada satu lagi hal. Ada pertanyaan, bagaimana kalau niatnya bagus tetapi prosedurnya itu kurang bagus? Jawabannya gampang. Islam itu agama fitrah. Agama fitrah itu kumpulan dari 3 hal. Benar menurut hukum, baik menurut etika, dan indah menurut estetika. Sekarang ada orang modelnya Robin Hood. Robin Hood itu korupsi sebanyak-banyaknya, tapi kemudian dibagi-bagikan sama orang. Itu boleh apa enggak katanya? Ada pertanyaan. Niatnya sudah bagus, tetapi sayang, salah caranya. Mengambil milik orang yang bukan haknya, bukan sesuatu yang benar menurut hukum. Walaupun tujuannya adalah baik.
Islam gabungan antara tiga hal. Jangan kemudian dipisah-pisah. Orang yang seniman mengatakan ini baju kan indah, ini baju indah. Pertanyaannya tutup aurat apa tidak? Indah tapi tidak benar, nggak bisa. Benar tapi nggak indah, kurang bagus. Baik tapi tidak benar, nggak bagus. Jadi keindahan niat dan kebenaran niat harus berlangsung lengkap dengan prosesnya, baru kemudian efek. Nah itu poin ketiga, efeknya pasti adalah efek yang indah. Jangan terkecoh. Banyak orang itu bersembunyi di balik keindahan tapi ada tujuan-tujuan yang tidak bagus. Seni adalah indah. Kita lihat tuh, banyak yang dibilang betul seni adalah indah. Tapi pertanyaannya, apakah benar menurut syariat? Tiga-tiganya harus kumpul. Jangan hanya benar saja, benar nggak bagus. Contoh, orang khutbah Jumat itu boleh pakai kaos kutang. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu cuma dari pusar sampai lutut. Sekarang adakah bapak-bapak yang ikut pengajian ini yang mau mengikuti khutbah Jumat, khotibnya pakai kaos kutang? Insya Allah itu bubar semua salat Jumat itu. Kenapa bubar? Padahal secara hukum itu benar. Ternyata benar tidak cukup, di situ membutuhkan baik. Baik tidak cukup, di situ membutuhkan indah. Ada orang di Surabaya ini banyak karena halamannya langsung jalan raya, merasa bahwa di depannya adalah jalan miliknya sendiri, dibikin polisi tidur sama dia. Polisi tidurnya besar, benar bahwa itu hak dia, tapi tidak elok dan tidak baik kalau kemudian bikin polisi tidur sebanyak itu dan segede itu. Ini adalah sesuatu yang perlu perenungan yang baik, sehingga niat tadi yang udah tulus tidak berhenti kepada niat yang tulus. Ada aplikasi praktek yang bagus, pelaksanaannya bagus, dan insya Allah respon atau efeknya juga akan menarik untuk kita, kebahagiaan untuk kita, kebahagiaan untuk orang lain. Itulah the beauty of Islam. Itulah keindahan Islam. Ada banyak orang ini benar, pokoknya kita ganyang demi kebenaran. Tunggu dulu, baik atau tidak. Oleh karena itu merubah orang dan merubah kondisi harus dalam kehidupan ini dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Itu yang saya katakan, tidak boleh kita itu mengajak orang kebaikan dengan cara yang tidak baik. Dan itu ada contohnya banyak. Sempat ramai di Indonesia ini, sempat ramai. Caranya, niatnya bagus, ingin merubah orang supaya menjadi baik. Tapi caranya salah, pakai pentungan, dipukul semuanya. Yang paling nggak benar itu kemudian sama-sama Islamnya. Yang mukul pakai Allahu Akbar, yang dipukul pakai Allahu Akbar juga. Polisinya bingung yang mana mau ditolong. Untung polisinya cerdas, langsung naik ke tongnya minyak itu, teriak-teriak itu. Ketika yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang Sami Allahu liman hamidah, katanya kan. Nah ketika kena Sami Allah bingung juga yang demo itu kan. Harus kita hubungkan antara benar, baik, dan indah. Demikian pada segmen ini, dan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Dari kajian hadis yang pertama ini, yang mulai tadi kita kaji dan kita tanya jawab, ada tiga poin yang perlu kita betul-betul renungkan dan menjadi catatan, agar supaya lebih mudah kita mengkajinya pada masa berikutnya. Yang pertama tentang niat, urgensi niat. Betapa niat itu dahsyat pengaruhnya terhadap amal kita. Sesuatu yang biasa bisa bernilai menjadi luar biasa. Sesuatu adat bisa menjadi ibadat. Sesuatu yang tidak punya makna bisa punya makna. Dan ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan kita, keseluruhan hidup kita itu. Yang kedua adalah tentang hijrah. Betapa kita harus mencoba untuk mengevaluasi diri kita dan hijrah. Kita berpindah dari sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Mulai dari tempat tinggal kita, dekatlah kita dengan masjid, dekatlah kita dengan sesuatu yang kira-kira menjadikan kita itu lebih bagus dalam kehidupan. Dekatlah kita dengan orang-orang yang tulus, yang agamanya bagus, dengan para alim ulama, dengan masyayikh, atau dengan siapapun yang kita anggap dia akan menjadi penyebab kita memiliki pengaruh untuk kita lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Yang kedua itu masalah hijrah. Dan yang ketiga adalah niat kita tadi itu harus kita berdasarkan tiga hal. Niat indah tidak cukup tanpa kemudian aplikasinya, pelaksanaannya meliputi tiga hal. Benar menurut hukum, baik menurut etika, indah menurut estetika.
Jangan tertipu dengan keindahan. Kalau itu tidak benar, harus kita buang. Jangan tertipu dengan kata-kata baik, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, itu juga kita harus buang. Jangan kemudian kita hanya berfokus kepada benar. Kalau orang hanya benar, tanpa baik, tanpa indah, akan menjadi kasar dalam kehidupan. Kalau kebenaran, kebaikan, keindahan menyatu, di situ ada power dari Islam, tetapi juga ada etika Islam, tapi juga ada di situ yang disebut dengan keindahan Islam itu sendiri. Islam akan menjelma sebagai agama yang layak untuk menjadi kiblat dari semua manusia, kiblat dari peradaban. Ketika kapan? Ketika tiga hal ini kita dapatkan. Tapi sulit kita mendapatkan seperti ini. Faktanya dalam kehidupan ada sekelompok orang Islam yang dia fokusnya hanya kebenaran, tapi tidak indah. Tidak indah dipandang. Ada umat Islam yang fokus kepada keindahan, tapi sayang mereka melupakan kebenaran. Ada juga yang katanya ini adalah demi kebaikan, tapi ternyata melanggar aturan-aturan agama. Itu juga tidak baik dalam kehidupan. Andaikan tiga hal ini, niat, kemudian hijrah, dan kemudian konten dari niat itu menjadi satu, luar biasa, kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Kita akan menjadi pribadi yang bahagia dan membahagiakan, yang suci dan mensucikan. Dan harusnya kita seperti itu sebagai muslim. Kita harus menjadi seperti air yang suci, mensucikan. Tahirun, mutahhirun. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Kita harus menjadi suci dan mensucikan. Kita bahagia, membahagiakan. Kita baik dan menjadikan kehidupan lebih baik. Ini yang paling penting untuk kita pegang sebagai prinsip kehidupan dalam bermuamalah dan beribadah dalam kehidupan ini. Yang saya muliakan pada segenap jamaah Bapak Ibu, jamaah kajian Deres Kitab Kuning TV9 ini tolong harus menjadi semangat. Jangan hanya menjadi pengetahuan, menjadi semangat dan menjadi pegangan. Insya Allah masih berlanjut kajian ini. Kalau saat ini kita bicara tentang niat, besok kita akan berbicara tentang Islam. Hadis kedua tentang Islam, hadisnya panjang, tentang pertemuan Jibril dengan Rasulullah. Pertemuannya menarik. Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Jibril bertanya tentang ihsan. Jibril bertanya tentang iman. Rasulullah yang menjawab. Bagaimana dialognya ini? Dan apa saja konten yang dibicarakan, sungguh akan menarik kalau kita rinci dan kemudian kita jadikan pedoman dalam keberagamaan kita. Saya kira itu untuk pertemuan saat ini. Satu hal yang perlu untuk senantiasa kita camkan, jadilah pribadi yang baik, berniatlah dengan baik, mulai setiap hari dengan niat baik, bangun tidur kita berniat baik, berjalan kerja atau kita kuliah atau kemanapun juga dengan baik, dan ketika semuanya adalah diniatkan baik, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hambal kepada putranya, kebaikan akan menjadi perbendaharaan keseharian kita. Selamat menjadi orang baik, dan insya Allah kita pun mengakhiri hidup dengan baik yang disebut dengan husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.